kelas 12 MIPA, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, terus kemudian semangat, ceria. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan berkaitan dengan gametogenesis ya. Kalau minggu lalu kita sudah bahas gametogenesis pada manusia dan hewan, maka pada kesempatan ini kita akan bahas gametogenesis pada tumbuhan. Nah, gametogenesis pada tumbuhan ini dibedakan menjadi dua, ada mikrosporogenesis dan juga megasporogenesis. Nah, kita akan mulai pada bahasan berkaitan dengan proses pembentukan gamet pada tumbuhan. Sebelumnya teman-teman silahkan lihat tayangan berikut ini. Ini adalah gambar bunga gitu ya, struktur bunga. Kita tidak akan membahas tentang struktur bunga secara lengkapnya, tetapi coba kita lihat bahwa pembentukan gamet ini seperti manusia dan hewan begitu ya. Ada yang terbentuknya gamet jantan dan juga betina. Nah, coba teman-teman lihat. Untuk pembentukan gamet jantan pada tumbuhan, ini kan organnya adalah bunga. Nah, untuk jantan ini terjadi di bagian benang sari. Bisa teman-teman lihat di bagian benang sari. Disinilah proses terbentuknya gamet jantan atau biasa disebut dengan mikrosporogenesis. Kemudian teman-teman juga lihat di bagian putik ya atau alat kelamin betina, disinilah terjadi pembentukan gamet betina begitu atau ovumnya. Nah, peristiwa ini disebut dengan megasporogenesis yang akan kita bahas pada hari ini. Baik teman-teman, kita akan bahas yang pertama yaitu mikrosporogenesis. Bu Apri akan tayangkan skemanya. Nah, seperti ini skemanya. Bisa teman-teman lihat bahwa ini terjadi di dalam benang sari ya atau alat kelamin jantannya. Nah, ini terdapat bagian yang disebut dengan kepala sari. Ya, bisa dilihat kepala sari ini mengandung sel yang disebut dengan mikrosporosit. Nah, kalau teman-teman lihat mikrosporosit inilah nanti akan mengadakan proses pembelahan meiosis 1 yang akan menghasilkan 2 mikrospora. Dilanjutkan dengan meiosis kedua, maka dihasilkan 4 mikrospora. Nah, 4 mikrospora inilah yang nanti akan berkembang menjadi polen atau yang disebut dengan serbuk sari. Nah, polen ini nantinya itu akan membelah secara mitosis dan kemudian ini nanti akan menghasilkan 2 inti, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Catatan teman-teman, pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, sebenarnya kelas 10 teman-teman sudah belajar. Nah, ini bedanya pada tumbuhan Angiospermae gitu ya, gametofit jantan yang lengkap itu ya. Pada inti generatifnya bisa teman-teman lihat, ini akan membelah lagi. Nah, gitu ya. Pada tumbuhan Angiospermae gitu ya, inti generatifnya itu membelah sekali lagi sehingga membentuk 2 inti generatif. Maka coba Bu aplikasi tayangan ini. Kalau teman-teman ingat lagi kenapa nanti di bagian kelamin jantan akan dihasilkan 3 sel, yaitu 1 inti vegetatif seperti di gambar. Kemudian yang kedua adalah inti generatif 1 dan yang ketiga adalah inti generatif 2. Nah, itu hasil dari pembelahan yang terjadi di dalam kelamin jantannya. Jadi pada tahapan ini akan dihasilkan 3 inti gitu ya. 1 inti vegetatif, kemudian 2 inti generatif. Oke, next kita akan bahas yang kedua yaitu berkaitan megasporogenesis. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian putik atau alat kelamin betina. Nah, ini sama seperti yang tadi ya teman-teman. Di dalam ovariumnya ini terdapat induk yang disebut dengan megasporosit. Nah, megasporosit inilah yang akan membelah secara meiosis 1 menghasilkan 2 megaspora, kemudian mengalami meiosis kedua juga sehingga menghasilkan 4 megaspora. Nah, di skema ini atau di gambar ini teman-teman bisa lihat ya, 4 megaspora ini pada tumbuhan Angiospermae atau berbiji tertutup gitu ya. Berbedanya artinya hanya ada 1 megaspora saja yang berkembang, sedangkan 3-nya ini mengalami kematian. Nah, 1 megaspora yang berkembang ini selanjutnya akan mengalami pembelahan mitosis. Jadi mitosisnya ini terjadi sebanyak 3 kali pada Angiospermae. Jadi bisa teman-teman bayangin, 1 megaspora gitu ya akan mengalami 3 kali mitosis. 1 kali pembelahan mitosis menghasilkan 2 anak gitu kan.
2 kali berarti 4 anak, 3 kali berarti 8. Nah, pada megasporogenesis ini siklusnya dia akan menghasilkan 8 sel fungsional. Nah, 8 sel fungsional ini nanti akan berkembang menjadi apa, teman-teman? 1, dia akan menjadi 3 sel antipoda. Kemudian 2 kantung lembaga sekunder. Kemudian 1 sel telur dan 2 sel sinergit. Nah, itu ya. Jadi pada megasporogenesis dihasilkan 8 sel fungsional yang dibagi menjadi seperti yang tadi. Nah, kalau teman-teman ingat pada tumbuhan Angiospermae itu akan terjadi proses yang disebut dengan pembuahan ganda. Maka dari itu Bu Apri akan tayangkan satu gambar ini yang berkaitan dengan proses yang disebut dengan pembuahan ganda. Kenapa disebut pembuahan ganda? Karena pada tumbuhan Angiospermae itu satu, terjadi pembentukan biji atau embrio, yang kedua itu daging buah atau yang disebut dengan endosperm. Nah, itulah yang biasa kita makan. Nah, gambar ini mungkin tidak asing saat teman-teman kelas 10 begitu ya. Kita lihat, teman-teman, kita cek. Pada saat proses pembentukan gamet jantan atau mikrosporogenesis tadi dihasilkan 3 ya. 1 inti vegetatif, kemudian 1 inti generatif, kemudian inti generatif yang kedua. Jadi ada 3. Sedangkan pada megasporogenesis dihasilkan 8 ya. 3 antipoda, 2 inti kandung lembaga sekunder, terus kemudian 1 ovum, kemudian juga 2 sel sinergit. Nah, teman-teman lihat di dalam komponen ini ya, kita akan bahas sembari Bu Apri perlihatkan bahwa ketika gamet jantan berarti 3 sel ini ya, teman-teman lihat, inti vegetatif, inti generatif 1 dan inti generatif 2. Inti vegetatif itu adalah inti yang membantu dalam proses memberikan jalan kepada inti generatif untuk masuk ke ovarium. Jadi di bagian bulat ini disebut dengan ovariumnya. Nah, ketika inti vegetatif sudah sampai di muka ovarium, maka yang terjadi adalah pada inti generatif 1 yang ada di belakangnya. Nah, inti generatif 1 ini ya, dia akan bertemu dengan siapa? Nah, inti generatif 1 ini akan bertemu dengan bagian ovum. Kita lihat, nah ini ovum ya. Jadi ovum dan inti generatif 1 itu ya, dia akan mengalami proses pembuahan dan menghasilkan embrio atau biji. Nah, bijinya itu yang biasa kalau kita makan buah ada biji. Nah, itulah hasil dari si ovum dan inti generatif 1. Kemudian yang kedua yaitu terbentuknya daging buah melibatkan inti generatif 2 gitu ya. Ini akan bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder. Nah, inilah nanti dihasilkan adanya daging buah atau endosperm. Nah, ini yang disebut dengan pembuahan ganda pada tumbuhan Angiospermae. Oke, baik teman-teman kelas 12 MIPA, pelajaran biologi khusus untuk pembelahan sel gitu ya, meliputi dari awal kemarin kita bahas tentang siklus sel, mitosis, meiosis, gametogenesis pada manusia dan hewan, terakhir ini gametogenesis pada tumbuhan, artinya sudah selesai. Nah, silakan teman-teman kembali bisa mereview